Aku harus pergi sekarang. Jaga dirimu baik-baik di rumah. Apa kamu harus pergi malam ini? Dia adalah suamiku, tapi aku membaginya dengan hutan. Aku bisa melewati jalan itu dengan mata tertutup. Kunci pintunya. Telepon jika kau membutuhkanku. Aku pergi sekarang, sayangku. Hati-hati. Tawa itu palsu. Kenapa aku merasa sangat sendirian? Bagaimana jika dia jatuh? Bagaimana jika dia diserang? Bagaimana jika dia tidak sendirian? Jantungku berdegup begitu kencang hingga rasanya tulang rusukku akan retak menahan hantamannya. Di hadapanku berdiri sebuah pintu besi berkarat, pembatas tipis antara keraguan yang menyiksa dan kebenaran yang mungkin akan membunuh jiwaku. Bau apek dan debu tebal gudang reyot di pinggiran kota ini tidak lagi kupedulikan. Fokusku hanya tertuju pada celah kecil yang menampakkan cahaya remang dari dalam. Dengan tangan gemetar hebat dan keringat dingin yang membasahi pelipis, aku mendorong pintu itu perlahan, berharap setengah mati bahwa apa yang ada di baliknya hanyalah kekosongan atau kesalahpahaman belaka. Namun, takdir hari ini memilih untuk menjadi algojo bagi kebahagiaanku. Pemandangan di depanku membekukan aliran darahku seketika, membuat paru-paruku lupa caranya menarik napas. Di sana, di bawah sorotan lampu bohlam kuning yang hampir mati, suamiku, Mas Haris, imam yang selama 5 tahun ini kucintai dengan segenap pengabdianku, sedang berlutut. Bukan untuk berdoa, melainkan untuk menyeka wajah seorang anak laki-laki kecil dengan penuh kelembutan. Di sampingnya, seorang wanita asing dengan rambut terurai menatap mereka dengan senyum hangat, tatapan penuh kasih sayang yang seharusnya hanya menjadi milikku. Waktu seolah berhenti berputar, dan dunia di sekelilingku runtuh berantakan, saat suara mungil anak itu memecah keheningan gudang yang pengap, melontarkan satu kata yang menghancurkan seluruh fondasi kehidupanku hingga menjadi debu. Ayah. Napas tercekat di tenggorokan, mengubah oksigen menjadi racun yang menyesakkan dada. Kakiku kehilangan tenaganya, memaksaku mencengkram kusen pintu yang kasar agar tidak ambruk ke lantai tanah yang kotor. Jadi, inikah alasan dibalik semua lembur yang tak berkesudahan? Inikah arti dari jarak yang perlahan tercipta di antara kami? Air mata belum sempat jatuh, namun jiwaku sudah lebih dulu meraung dalam diam, tercabik oleh pengkhianatan yang tersaji nyata di depan mata. Di tengah guncangan hebat itu, bisikan pria misterius yang membawaku ke tempat terkutuk ini kembali bergema nyaring di telingaku, seolah mengejek kenaihanku yang mempercayai kesetiaan Mas Haris selama ini. Aku sudah bilang ada rahasia. Dan saat Mas Haris menoleh, matanya membelalak menatapku dengan wajah pucat pasi, aku tahu ini adalah awal dari neraka duniawi yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Desing angin malam yang menyusup lewat celah jendela kayu meranti selalu menjadi musik pengantar tidur kami selama 6 bulan terakhir. Rumah ini, sebuah bangunan sederhana namun hangat yang berdiri agak terasing di pinggiran desa, adalah istana kecil yang Haris bangun untuk kami. Disinilah aku, Aisyah, memulai babak baru sebagai seorang istri. Menaruh segala mimpi dan harapan di pundak lelaki yang kini sedang sibuk mengikat tali sepatu botnya di ruang tengah. Cahaya lampu kuning temara membiaskan bayangan tubuhnya yang tegap ke dinding, menciptakan siluet yang dulu selalu membuatku merasa aman. Namun entah mengapa, malam ini justru memantik rasa dingin di ulu hatiku. Aku duduk di tepi dipan, melipat tangan di dada, memperhatikan gerak-gerik suamiku. Haris tidak seperti biasanya. Dulu, setiap gerakannya tenang dan terukur, mencerminkan kepribadiannya yang sabar. Namun belakangan ini, ada urgensi yang tak wajar dalam setiap aktivitasnya. Lihatlah bagaimana jari jemarinya sedikit gemetar saat menyimpulkan tali sepatu, atau bagaimana matanya berulang kali melirik jam dinding tua yang berdetak monoton di atas lemari. Mas, panggilku pelan, mencoba menyembunyikan getar keraguan dalam suaraku. Haris tersentak kecil,
seolah baru saja dibangunkan dari lamunan panjang. Ia menoleh, senyum tipis terukir di bibirnya. Namun senyum itu tidak mencapai matanya. Mata itu, yang biasanya menatapku dengan kehangatan melimpah, kini terlihat keruh dan gelisah. Ada kabut rahasia yang ia coba sembunyikan di balik pupil hitamnya. "Iya, Hayang, kenapa belum tidur? Ini sudah larut," jawabnya. Suaranya terdengar parau. Ia bangkit, meraih jaket tebal berwarna hijau lumut yang tergeletak di sandaran kursi. Jaket itu berbau apek hutan dan tanah basah. Aroma yang kini lebih sering melekat pada tubuhnya daripada wangi sabun mandi yang biasa kami pakai. "Mas benar-benar harus pergi lagi malam ini?" tanyaku. Kali ini nadaku sedikit menuntut. Aku bangkit dan melangkah mendekatinya. "Ini sudah kali ketiga minggu ini, Mas. Dulu kamu bilang berburu itu cuma hobi akhir pekan." Haris menghela napas panjang, menghindari tatapan mataku dengan berpura-pura sibuk memeriksa saku jaketnya. Ia mengeluarkan senter kecil dan memastikan baterainya terisi penuh. "Musim ini sedang bagus, Ais. Rusa-rusa turun lebih sering di malam hari. Lagi pula, Pak Kepala Desa kemarin sempat mengeluh soal hama babi hutan yang merusak ladang jagung. Aku cuma bantu-bantu warga, sekalian menyalurkan hobi," elaknya. Alasan yang sama. Selalu tentang hama, tentang musim berburu, atau permintaan tolong warga yang tak pernah kulihat batang hidungnya datang ke rumah untuk meminta bantuan secara langsung. Aku menatap senapan angin laras pancang yang tersandar di dekat pintu. Ia berjalan cepat, langkahnya lebar dan mantap menuju jalan setapak yang mengarah ke hutan, bukan ke arah pos ronda desa seperti yang ia katakan tadi. Jantungku berdegup kencang. Kebohongan kecil itu begitu nyata tertangkap mataku. Mengapa ia berbohong soal arah tujuannya? Dan mengapa bahunya terlihat tegang seakan ia sedang memikul beban dunia, bukan sekedar senapan angin untuk berburu babi hutan? Malam semakin larut dan sunyi kembali mendekap rumah kami. Namun kali ini, kesunyian itu tidak membawa damai. Aku menutup pintu dan mengunci grendelnya dengan tangan gemetar. Rasa curiga yang tadi hanya berupa bisikan, kini berubah menjadi teriakan di kepalaku. Ada sesuatu di luar sana. Sesuatu yang membuat Haris, suamiku yang pemberani dan penyayang, berubah menjadi orang asing yang penuh rahasia. Aku melirik ke arah jendela, menatap kelamnya hutan di kejauhan. Pepohonan itu tampak seperti raksasa hitam yang diam mengawasi. Entah apa yang Haris cari di sana malam ini, atau siapa yang ia temui. Aku merasa malam ini akan menjadi malam yang panjang. Firasatku mengatakan, perburuan Haris malam ini bukan untuk mencari hewan, melainkan untuk lari dari sesuatu atau seseorang. Dan aku, Aisyah, tidak bisa lagi hanya dia menunggu di balik pintu yang terkunci. Matahari sore itu terasa menyengat di tengkuk, seolah ikut memanaskan isi kepalaku yang sudah mendidih sejak pagi. Pasar yang biasanya menjadi tempat pelarian bagiku, tempat di mana riuh rendah tawar-menawar bisa meredam suara-suara curiga di kepalaku, hari ini justru terasa mencekik. Aroma rempah yang bercampur dengan bau amis ikan dan keringat manusia membuat perutku mual. Namun aku tetap memaksakan diri melangkah, menenteng keranjang anyaman yang baru terisi setengah. Aku harus memasak. Haris akan pulang malam ini. Atau setidaknya itu yang ia janjikan tadi pagi sebelum berangkat, dengan kemeja yang terlalu rapi untuk sekedar pergi ke kantor cabang. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, seberat firasat yang menggelayut di dadaku selama sebulan terakhir. Kecurigaan itu bukan lagi sekedar bisikan halus, melainkan teriakan yang memekakan telinga. Sikap Haris yang dingin, ponsel yang tiba-tiba dipasangi sandi baru, hingga wangi parfum samar yang pasing di kemejanya minggu lalu. Semua itu berputar-putar di benakku, tumpang tindih dengan teriakan pedagang sayur yang menawarkan dagangannya. Aku berhenti di depan kios cabai, berpura-pura memilih, padahal pikiranku melayang jauh ke ruang tamu rumah Kani, yang kini terasa seperti medan perang dingin. "Bu Aisyah?" Suara itu muncul tiba-tiba, memecah lamunanku dengan kasar. Bukan suara pedagang langgananku, bukan pula suara tetangga yang biasa menyapa basa-basi. Suara itu berat, tergesa, dan syarat dengan urgensi yang aneh. Aku menoleh cepat, nyaris menjatuhkan segenggam cabai merah dari tanganku. Di hadapanku berdiri seorang pria asing. Usianya mungkin sebaya dengan Haris atau sedikit lebih muda. Wajahnya tegang, peluh membasahi pelipisnya, dan napasnya terdengar memburu seolah ia baru saja berlari mengejar bus kota.
Ia mengenakan jaket kulit coklat yang tampak lusuh, kontras dengan celana kain rapi yang dipakainya. Matanya liar menyapu sekeliling pasar seakan memastikan tidak ada orang lain yang memperhatikan kami. "Ya, maaf, Anda siapa?" tanyaku, mundur selangkah. Insting pertahananku langsung menyala. Di zaman seperti ini, orang asing yang menyapa di tengah keramaian jarang membawa kabar baik. Pria itu mendekat, mempersempit jarak di antara kami hingga aku bisa mencium aroma tembakau yang menempel di jaketnya. Ia tidak tersenyum, tidak ada ramah tamah sedikit pun di wajahnya. "Nama saya Bayu. Tolong jangan berteriak dan jangan membuat keributan. Saya tidak berniat jahat," ucapnya dengan suara rendah, nyaris berbisik namun penuh penekanan. Aku mengeratkan pegangan pada keranjang belanjaanku, buku-buku jariku memutih. Jantungku mulai berdegup kencang, bukan karena pesonanya, tapi karena aura bahaya yang ia pancarkan. "Kalau Anda mau menawarkan sesuatu, saya tidak berminat." "Tolong minggir, suami saya sebentar lagi pulang." Kata suami sengaja aku tekankan, sebuah tameng verbal yang biasa digunakan wanita untuk mengusir gangguan. Namun, reaksi pria bernama Bayu itu justru membuat darahku berdesir dingin. Matanya menyipit dan rahangnya mengeras saat mendengar kata itu. "Justru itu, Bu Aisyah. Ini tentang suami Anda. Ini tentang Haris." Dunia di sekelilingku seolah berhenti berputar. Hiruk-pikuk pasar, suara motor, teriakan tukang parkir, dan obrolan ibu-ibu mendadak menjadi dengungan samar di latar belakang. Fokusku menyempit hanya pada pria di depanku. Bagaimana dia tahu namaku? Bagaimana dia tahu nama Haris? Dan tatapan itu, tatapan iba bercampur amarah yang ia tujukan padaku, membuat lututku lemas. "Apa maksud Anda?" tanyaku. Suaraku tercekat di tenggorokan. "Anda teman kantornya?" Bayu menggeleng cepat. Matanya kembali melirik ke arah pintu masuk pasar dengan gelisah. "Bukan, anggap saja saya seseorang yang terseret dalam kekacauan yang dibuat suami Anda. Dengar Bu Aisyah, kita tidak punya banyak waktu di sini. Terlalu terbuka." Ia merogoh saku jaketnya, lalu menarik tangannya kembali seolah ragu, sebelum akhirnya menatapku lurus-lurus. Tatapan itu begitu tajam hingga menembus pertahananku. "Saya punya sesuatu yang harus saya tunjukkan pada Anda. Bukti, sesuatu yang akan menjawab semua pertanyaan yang selama ini menghantui kepala Anda setiap malam." Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku. Ia tahu, pria asing ini tahu tentang malam-malam tanpa tidurku, tentang kecurigaan yang menggerogoti jiwaku. Apakah ini jawaban dari doa-doa putus asaku? Atau ini jebakan? "Kenapa saya harus percaya pada Anda?" bisikku gemetar. "Saya bahkan tidak kenal Anda." "Karena Anda tahu ada yang tidak beres," balas Bayu cepat, memotong keraguanku dengan brutal. "Anda merasakannya kan? Haris yang pulang larut dengan alasan lembur fiktif. Uang tabungan yang perlahan menipis tanpa alasan jelas. Saya tahu semuanya, Bu. Setiap kalimatnya seperti pukulan palu godam. Ia menyebutkan detail yang selama ini hanya kusimpan sendiri dalam diam. Rasa takutku perlahan berganti menjadi rasa penasaran yang menyakitkan. Rasa haus akan kebenaran yang selama ini disembunyikan Haris dariku." Bayu melirik jam tangan di pergelangan kirinya. Wajahnya semakin panik. "Dengar, Haris akan pulang lebih awal hari ini. Dia tidak di kantor cabang. Dia sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat untuk menghilangkan jejak. Dan jika Anda pulang ke rumah sekarang, Anda tidak akan pernah tahu kebenarannya. Dia akan memutarbalikkan fakta lagi seperti biasa." Aku terdiam, membeku di tengah jalan sempit pasar itu. Orang-orang mulai menabrak bahuku, mendejakan lidah karena aku menghalangi jalan. Tapi aku tidak peduli. "Ikut saya," desak Bayu. Suaranya kini terdengar memohon. "Mobil saya di seberang jalan. Saya akan bawa Anda ke tempat itu sebelum Haris sampai di rumah dan menghapus semuanya. Anda harus melihatnya sendiri, Bu Aisyah, dengan mata kepala Anda sendiri." Keraguan masih mencengkeram kakiku. Mengikuti pria asing masuk ke dalam mobil adalah tindakan gila. Itu adalah hal yang dilarang oleh logika sehat manapun. Tapi, bayangan wajah Haris yang tersenyum palsu pagi ini, kecupan dingin di keningku yang terasa hambar, dan semua kebohongan yang kurasakan menguap di udara rumah kami, membuat logikaku tumpul. Jika aku pulang sekarang, aku akan memasak sayur lodeh, menyambut Haris, dan hidup dalam kepura-puraan ini selamanya. Aku akan terus menjadi istri bodoh yang menunggu bom waktu meledak. Tapi jika aku ikut pria ini, mungkin aku akan hancur. Tapi setidaknya aku hancur karena kebenaran. "Apa yang ingin Anda tunjukkan?" tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar jauh, seolah bukan milikku. "Kenyataan," jawab Bayu singkat. Ia mengulurkan tangannya sedikit, memberi isyarat agar aku segera bergerak. "Ayo."
sebelum terlambat. Aku menatap keranjang belanjaanku. Sayur mayur, tempe, dan bumbu dapur yang seharusnya menjadi makan malam kami. Dengan gerakan pelan, aku meletakkan keranjang itu di atas meja lapak pedagang cabai yang sedari tadi memperhatikanku dengan bingung. "Mbak, titip sebentar," kataku asal, tanpa berniat mengambilnya kembali. Aku menatap Bayu, menarik napas panjang, menghirup udara pasar yang sesak untuk terakhir kalinya sebelum terjun ke dalam ketidakpastian. "Baik, tunjukkan pada saya." Bayu mengangguk, raut wajahnya sedikit lega meski ketegangan masih belum hilang dari matanya. Tanpa banyak bicara lagi, ia berbalik badan dan membelah kerumunan dengan langkah lebar. Aku mengikutinya dari belakang, setengah berlari, meninggalkan hiruk-pikuk pasar dan kehidupan normal yang selama ini kujalani. Jantungku berpacu liar, seirama dengan langkah kaki kami yang menghentak aspal panas. Firasat buruk itu kini bukan lagi sekadar awan mendung, melainkan badai yang siap menerjang. Aku tidak tahu kemana Bayu akan membawaku, tapi satu hal yang pasti, setelah hari ini, hidupku dan Haris tidak akan pernah sama lagi. Aku sedang berjalan menuju kehancuran rumah tanggaku sendiri, dipandu oleh seorang pria asing yang baru kutemui 5 menit lalu. Dan yang paling menakutkan adalah, aku tidak ingin berhenti. Tanganku gemetar hebat di dalam saku mantel. Keringat dingin mulai membasahi tengkuk meski angin sore itu bertiup cukup kencang. Aku berdiri mematung di pinggir trotoar, menatap sosok pria asing bernama Bayu yang kini berdiri di samping pintu mobilnya yang terbuka. Tatapannya tidak tajam, tidak juga mengancam, namun ada kedalaman yang membuat nyaliku menciut, sekaligus penasaran setengah mati. Dia baru saja melemparkan bom waktu ke dalam hidupku yang tenang, mengatakan bahwa suamiku, Mas Raka yang sempurna, yang penuh kasih, menyimpan rahasia besar yang akan menghancurkan segalanya. Aku tidak bisa, suaraku tercekat, terdengar begitu lirih bahkan di telingaku sendiri. Aku tidak mengenalmu. Bagaimana jika kau berniat jahat? Bagaimana jika semua ini hanya bualan orang gila? Bayu menghela napas panjang, seolah sudah menduga reaksiku akan seperti ini. Dia tidak mendekat, tetap menjaga jarak sopan yang justru semakin membuatku bingung. Jika dia penjahat, bukankah seharusnya dia memaksaku? Tapi dia hanya berdiri di sana, menatapku dengan sorot mata iba yang anehnya terasa menyakitkan. "Aisyah, dengarkan aku," ucapnya pelan namun tegas. Suaranya terdengar stabil di tengah hiruk-pikuk lalu lintas kota. "Aku tidak memintamu untuk percaya padaku. Aku memintamu untuk percaya pada firasatmu sendiri. Kenapa kau berhenti saat aku memanggilmu tadi? Kenapa kau tidak langsung lari? Karena jauh di lubuk hatimu, kau tahu ada yang salah dengan Raka belakangan ini. Kau merasakannya setiap malam saat dia pulang terlambat, bukan?" Kata-katanya menusuk tepat sasaran, menghantam benteng pertahanan yang selama ini kubangun dengan penyangkalan. Bayangan Mas Raka yang belakangan sering menjauh, aroma parfum samar yang bukan milikku di kemejanya, dan dering ponsel yang selalu disembunyikan. Semua itu berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Ini demi kebaikanmu, Aisyah. Lebih baik sakit karena mengetahui kebenaran, daripada bahagia dalam kebohongan yang perlahan membunuhmu. Lanjut Bayu. Dia menunjuk kursi penumpang depan dengan dagunya. "Ikut aku, kutunjukkan sesuatu. Setelah itu, jika kau ingin pergi dan melupakan semuanya, aku tidak akan menahanmu. Aku janji." Aku menelan ludah. Kerongkonganku terasa kering. Logikaku berteriak untuk berbalik dan lari, menelpon Mas Raka, dan meminta perlindungan. Tapi hati kecilku, bagian dari diriku yang lelah terus-menerus curiga, mendesak untuk melangkah maju. Rasa penasaran itu begitu menyiksa, lebih menakutkan daripada pria asing di hadapanku ini. Aku butuh jawaban. Aku butuh kepastian, agar aku tidak menjadi gila karena dugaanku sendiri. Dengan napas yang tertahan, aku melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, hingga akhirnya aku masuk ke dalam mobil sedan hitam itu. Bunyi pintu yang tertutup terdengar seperti vonis hakim yang memisahkan aku dari kehidupan lamaku. Bayu masuk ke kursi pengemudi tanpa banyak bicara. Dia tidak tersenyum kemenangan. Wajahnya tetap datar dan serius. Mesin mobil menderu halus, dan kami pun mulai membelah jalanan Jakarta yang padat. Sepanjang perjalanan, keheningan di antara kami terasa begitu tebal dan mencekik. Aku meremas tali tasku erat-erat, hingga jari-jariku memutih.
Mataku nanar menatap jalanan di luar jendela, sementara pikiranku berkecamuk liar. Apa yang akan kutemui? Kemana dia akan membawaku? Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Mas Raka. Sayang, malam ini aku lembur lagi. Jangan tunggu aku makan malam ya. Love you. Membaca pesan itu, mataku memanas. Biasanya aku akan membalas dengan ikon hati dan menyuruhnya menjaga kesehatan. Tapi kali ini, jempolku membeku di atas layar. Rasa mual tiba-tiba menyerang ulu hatiku. Apakah dia benar-benar lembur? Atau apakah Bayu benar? Kita hampir sampai. Suara Bayu memecahkan lamunanku, membuatku tersentak kaget. Aku menoleh ke depan. Kami memasuki area parkir sebuah hotel bintang 5 di kawasan Jakarta Selatan. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada seakan ingin melompat keluar. Kenapa ke hotel? Pertanyaan itu menggantung di ujung lidah, tapi aku terlalu takut untuk menyuarakannya. Bayu memarkir mobil di sudut yang agak gelap, namun memiliki pandangan jelas ke arah lobi dan restoran kaca di lantai dasar. Dia mematikan mesin, lalu menoleh padaku. Lihat ke arah restoran itu, perintahnya pelan. Meja nomor 4 dari jendela. Dengan tangan gemetar, aku mengikuti arah pandangnya. Mataku menyipit, berusaha memfokuskan pandangan menembus kaca besar restoran yang terang benderang. Di sana, di bawah sorot lampu kristal yang hangat, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Punggung tegap itu, kemeja biru tua yang tadi pagi kusetrika dengan rapi. Itu Mas Raka. Duniaku seakan berhenti berputar detik itu juga. Dia tidak sedang rapat. Tidak ada tumpukan berkas di meja. Tidak ada rekan kerja pria atau suasana formal. Di hadapannya duduk seorang wanita dengan rambut panjang tergerai, mengenakan gaun merah marun yang elegan. Wanita itu tertawa. Kepalanya sedikit mendongak. Dan Mas Raka, suamiku itu, menatapnya dengan tatapan yang selama ini kupikir hanya milikku. Tatapan memuja. Tidak mungkin. Desisku. Air mata mulai menggenang tanpa bisa kutahan. Mungkin itu klien. Mungkin mereka hanya... Lihat tangannya Aisyah. Potong Bayu dengan nada yang anehnya lembut. Seolah dia juga merasakan sakit yang kurasakan. Aku memfokuskan pandangan lagi. Berharap mataku salah lihat. Tapi tidak. Tangan Mas Raka terulur melintasi meja, menggenggam erat tangan wanita itu. Ibu jarinya mengusap punggung tangan si wanita dengan lembut. Gerakan yang sama persis dengan yang biasa ia lakukan padaku saat aku sedang sedih atau cemas. Lalu, wanita itu menyendokkan potongan kue ke mulut Mas Raka. Suamiku menerima suapan itu dengan senyum lebar, lalu membersihkan sudut bibir wanita itu dengan tisu. Keintiman itu begitu nyata, begitu telanjang di depan mataku, menghancurkan setiap argumen pembelaan yang sempat kususun di kepala. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang merobek dadaku dan meremas jantungku hingga hancur. Napasku menjadi pendek-pendek, tersengal menahan isak tangis yang ingin meledak. Ponsel di tanganku masih menyala, menampilkan pesan "aku lembur", yang kini terasa seperti ejekan paling kejam. Wanita itu, suaraku bergetar hebat, serak oleh emosi yang membuncah. Siapa dia? Namanya Clara, mantan kekasihnya saat kuliah dulu. Jawab Bayu tenang, namun ada nada getir dalam suaranya. Dan dia adalah tunanganku. Kepalaku tersentak menoleh ke arah Bayu. Informasi baru itu menghantamku sama kerasnya. Jadi ini alasannya. Pria asing ini bukan orang gila. Dia adalah korban lain dari sandiwara busuk ini. Tatapan kami bertemu, dan untuk pertama kalinya aku melihat pantulan kehancuran yang sama di matanya. Rasa sakit yang sama, pengkhianatan yang sama. Aku kembali menatap ke arah restoran. Pemandangan di sana kini terlihat buram oleh air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Mas Raka tampak begitu bahagia. Dia tertawa lepas, sebuah tawa yang sudah lama tidak kudengar saat dia bersamaku. Ternyata selama ini kebahagiaannya bukan hilang karena pekerjaan, melainkan karena dia membaginya dengan orang lain. Rasa takut yang tadi menguasaiku kini perlahan berganti menjadi rasa sakit yang amat dalam, lalu berubah menjadi amarah yang dingin. Kebenaran yang ditunjukkan Bayu memang membebaskanku dari keraguan,
tapi ia juga memenjarakanku dalam kenyataan yang pahit. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku lirih, lebih kepada diriku sendiri. Aku merasa begitu kecil, begitu bodoh karena telah dibohongi selama ini. Bayu tidak segera menjawab. Dia hanya menatap lurus ke depan, ke arah dua orang pengkhianat itu. Itu terserah padamu, Aisyah. Aku sudah menepati janjiku untuk menunjukkan kebenarannya. Kau bisa turun sekarang, melabrak mereka dan membuat keributan. Atau kau bisa diam, menyusun rencana, dan mengambil kembali kendali atas hidupmu. Aku menghapus air mata di pipiku dengan kasar. Pandanganku kembali pada Mas Raka yang kini sedang mencium punggung tangan wanita itu, tunangan Bayu. Hatiku hancur lebur, tapi di balik puing-puing itu, ada sedikit kesadaran yang mulai tumbuh. Aku tidak boleh hancur di sini. Aku tidak boleh membiarkan mereka melihatku menangis konyol, sementara mereka bersenang-senang di atas penderitaanku. Aku tidak akan turun, ucapku akhirnya. Suaraku terdengar dingin dan asing. Bawa aku pergi dari sini, Bayu. Sekarang. Bayu menatapku sejenak, mungkin mencari keraguan di wajahku. Tapi dia tidak akan menemukannya. Rasa penasaran itu sudah terbayar lunas dengan harga yang sangat mahal. Sekarang, yang tersisa hanyalah lubang menganga di dada dan sebuah fakta yang harus kutelan bulat-bulat. Pernikahanku adalah sebuah kebohongan. Tanpa bertanya lagi, Bayu menyalakan mesin mobil. Dia memutar kemudi, membawa kami keluar dari area parkir hotel, meninggalkan pemandangan menyakitkan itu di belakang. Namun, bayangan Mas Raka dan wanita itu sudah terpatri permanen di retina mataku, menjadi bahan bakar baru untuk hari-hari kelabu yang akan datang. Aku tahu, setelah malam ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aisyah yang penurut dan naif itu telah mati di kursi penumpang mobil asing ini. Deru mesin mobil yang dikemudikan Bayu menjadi satu-satunya suara yang mendominasi keheningan di antara kami. Sudah hampir setengah jam kami meninggalkan hiruk-pikuk pusat kota, dan kini pemandangan di luar jendela perlahan berubah. Cahaya lampu jalan yang semula berjejer rapi dan terang benderang, kini mulai menipis, digantikan oleh kegelapan pekat yang hanya sesekali dipecahkan oleh sorot lampu kendaraan kami. Gedung-gedung tinggi telah tertinggal jauh di belakang, berganti dengan pepohonan rimbun yang tampak seperti siluet raksasa menyeramkan di bawah temaram sinar bulan yang tertutup awan. Tanganku mencengkram sabuk pengaman dengan erat, seolah benda itu adalah satu-satunya pegangan yang bisa menjagaku tetap waras. Dinginnya AC mobil terasa menusuk tulang, atau mungkin itu hanya rasa takut yang mulai merambat naik dari ujung kaki hingga ke tengkuku. Aku melirik ke arah kursi pengemudi. Bayu tetap diam seribu bahasa. Wajahnya yang terpapar cahaya dashboard tampak kaku. Matanya menatap lurus ke jalanan aspal yang kini mulai berlubang dan tidak rata. Tidak ada tanda-tanda keramahan yang biasanya ia tunjukkan. Malam ini, dia terasa seperti orang asing. Bayu, panggilku pelan, memecah kebisuan yang menyesakkan itu. Suaraku terdengar bergetar, mengkhianati keberanian palsu yang coba kubangun sejak tadi. Kita sebenarnya mau kemana? Ini sudah terlalu jauh dari kota. Kamu bilang kita hanya akan bertemu seseorang. Bayu tidak langsung menjawab. Ia memutar setir dengan gerakan tajam untuk menghindari lubang besar di tengah jalan, membuat tubuhku teruncang sedikit ke samping. Setelah mobil kembali stabil, barulah ia membuka mulut. Sebentar lagi sampai, Syah, jangan banyak tanya dulu, jawabnya singkat. Nada bicaranya datar, tanpa emosi. Namun ada ketegasan yang membuat nyaliku menciut untuk mendebatnya lebih jauh. Tapi ini bukan jalan yang wajar, Bayu, desakku. Kali ini sedikit lebih keras karena rasa panik mulai menguasai logika. Lihat sekeliling kita, tidak ada rumah, tidak ada toko, hanya hutan dan tanah kosong. Apa hubungannya tempat seperti ini dengan Haris? Kalau kamu mau melakukan sesuatu yang jahat? Mobil melambat sedikit. Bayu menoleh sekilas ke arahku, tatapannya tajam menusuk, membuat kalimatku terhenti di tenggorokan. Kamu mau tahu kebenaran soal Haris atau tidak? Potongnya dingin. Kalau kamu takut, aku bisa putar balik sekarang. Tapi jangan harap kamu akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suamimu itu. Jangan harap kamu akan mengerti kenapa dia menghilang tanpa jejak selama 2 minggu ini. Kata-kata itu menohokku tepat di ulu hati. Haris, nama itu adalah mantra sekaligus kutukan bagiku saat ini. Rasa cintaku pada Haris dan rasa penasaran akan nasibnya yang simpang siur adalah satu-satunya alasan mengapa aku nekat masuk ke mobil ini bersama Bayu. Sahabat lama Haris yang tiba-tiba muncul membawa janji-janji tentang petunjuk keberadaannya. Aku menelan ludah, menekan rasa takut itu dalam-dalam. Lanjut jalan, gumamku lirih, menyerah pada rasa ingin tahu yang mematikan. Bayu kembali menginjak pedal gas. Mobil melaju menembus jalanan tanah berbatu yang semakin sempit. Kiri dan kanan kami kini hanyalah semak belukar tinggi yang seolah ingin menelan mobil sedan hitam ini. Debu beterbangan di belakang kami, menghalangi pandangan jika ada yang mencoba mengikuti. Firasat burukku semakin menjadi-jadi. Pikiranku meliar, membayangkan skenario terburuk.
Apakah Haris disekap di tempat terpencil ini? Atau lebih buruk lagi, apakah Bayu sebenarnya terlibat dalam hilangnya Haris? Setiap guncangan mobil terasa menyakitkan bagi sarafku yang sudah menegang. Aku meraba ponsel di dalam saku jaket, berharap ada sinyal yang bisa kugunakan untuk mengirim lokasi terkini pada siapa saja. Namun layar ponselku menampilkan tanda silang pada bar sinyal, tidak ada layanan. Kami benar-benar terisolasi. Jantungku berdetak begitu kencang hingga telingaku berdenging. Aku merasa seperti domba yang digiring sukarela menuju pejagalan, dan pengembalanya adalah pria yang duduk tenang di sebelahku. Kita sampai, ujar Bayu tiba-tiba, membuyarkan lamunanku. Mobil melambat dan akhirnya berhenti total. Debu yang mengepul perlahan turun, memperjelas pemandangan di depan kami. Lampu mobil menyorot sebuah bangunan besar yang berdiri angkuh di tengah kegelapan. Itu adalah sebuah gudang tua. Dindingnya terbuat dari seng-seng berkarat yang sebagian sudah mengelupas, menampakkan kerangka bangunan yang rapuh. Jendela-jendelanya tinggi dan pecah, menyisakan lubang-lubang gelap yang tampak seperti mata kosong yang menatap kami dengan ancaman. Tidak ada penerangan sama sekali di sekitar gudang itu, hanya cahaya bulan yang sesekali mengintip dari balik awan dan sorot lampu mobil kami yang memberikan sedikit visibilitas. Rumput liar tumbuh setinggi pinggang orang dewasa di sekitar pelataran gudang, menandakan bahwa tempat ini sudah sangat lama ditinggalkan oleh peradaban. Suasana di sini begitu mencekam, udaranya terasa berat dan lembab. Suara jangkrik atau binatang malam lainnya pun tak terdengar, seolah alam pun enggan bersuara di tempat seburuk ini. Bayu mematikan mesin mobil. Seketika kegelapan dan keheningan menyergap kami. Lampu utama mobil padam, menyisakan kami dalam kegelapan kabin yang hanya diterangi sedikit bias cahaya dari luar. Aku bisa mendengar nafasku sendiri yang memburu. Turunlah, perintah Bayu sambil melepaskan sabuk pengamannya. Bunyi klik dari sabuk pengaman itu terdengar sangat keras di telingaku, seperti suara pelatuk pistol. Aku tidak bergeming. Kakiku terasa berat seolah dipaku ke lantai mobil. Mataku terpaku pada pintu gudang yang sedikit terbuka, memperlihatkan kegelapan total di dalamnya. Apa yang ada di sana? Apakah Haris ada di dalam sana, menungguku? Atau apakah ada sesuatu yang lain? Aisyah, panggil Bayu lagi. Kali ini suaranya lebih menekan. Ia sudah membuka pintu mobilnya, membiarkan udara malam yang dingin masuk ke dalam. Jangan buang waktu. Dia tidak punya banyak waktu. Kata dia membuat kepalaku tersentak. Itu pasti Haris. Bayu berbicara seolah Haris sedang dalam bahaya atau sedang sekarat. Rasa takutku seketika bercampur dengan adrenalin. Dorongan untuk menyelamatkan Haris atau setidaknya melihatnya sekali lagi mengalahkan insting bertahan hidupku. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu mobil. Angin malam langsung menerpa wajahku, membawa aroma tanah basah, karat, dan sesuatu yang lain. Aroma apek yang khas dari bangunan tua yang membusuk. Aku melangkah keluar, sepatu ketsku beradu dengan kerikil di tanah. Bayu sudah berdiri di depan kap mobil, menatap lurus ke arah gudang misterius itu. Postur tubuhnya tegap, namun ada ketegangan di bahunya yang baru kali ini kulihat. Aku berjalan mendekatinya, langkahku ragu-ragu. Bayu, kenapa Haris ada di tempat seperti ini? Dia bukan orang yang suka tempat kotor dan gelap. Dia arsitek, dia suka keindahan, dia... Orang berubah ketika mereka terdesak, Syah. Potong Bayu tanpa menoleh padaku. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah senter kecil. Dan kadang, rahasia yang mereka simpan memaksa mereka bersembunyi di tempat yang tidak pernah kamu bayangkan. Ia menyalakan senter itu, sorotnya yang tajam membelah kegelapan, mengarah tepat ke pintu gudang yang menganga. Di bawah sorot cahaya itu, gudang tersebut terlihat semakin mengerikan. Cat dindingnya yang mengelupas terlihat seperti kulit yang terluka, dan bayangan-bayangan di dalamnya tampak bergerak-gerak. Ayo, ajak Bayu mulai melangkah menuju pintu gudang. Aku terdiam sejenak, menatap punggung Bayu yang menjauh. Ketakutanku kini sudah mencapai puncaknya. Setiap sel di tubuhku berteriak untuk lari, untuk kembali ke mobil, mengunci pintu, dan memacu kendaraan ini sejauh mungkin. Tapi bayangan wajah Haris, senyumnya, tatapan matanya yang hangat, menahanku di sana. Jika Haris memang ada di dalam, aku tidak bisa meninggalkannya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun jawaban itu mungkin akan menghancurkan hidupku. Dengan napas tertahan, aku memaksakan kakiku melangkah, mengikuti Bayu menuju mulut gudang yang gelap itu. Suara langkah kaki kami di atas kerikil memecah keheningan malam yang sunyi. Terdengar seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terelakkan. Langit di atas kami semakin gelap, seolah menjadi saksi bisu atas takdir apapun yang sedang menantiku di balik dinding-dinding berkarat itu. Aku merapatkan jaketku, berusaha mengusir dingin yang bukan berasal dari udara, melainkan dari firasat buruk yang kini mencengkram hatiku semakin kuat.
Kami semakin dekat, dan aroma besi berkarat itu semakin menyengat, bercampur dengan bau debu tebal. Di depan sana, kegelapan gudang itu menanti, siap menelan kami berdua beserta semua rahasia yang tersimpan di dalamnya. Tanganku terasa sedingin es, kontras dengan keringat yang mulai membasahi telapak tangan. Lorong villa tua ini begitu sunyi. Hanya terdengar suara detak jam dinding kuno yang seolah menghitung mundur sisa waktu kebahagiaanku yang semu. Bayu, sahabat sekaligus sepupu jauh Haris yang memaksaku datang ke sini, berdiri 2 langkah di depanku. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menunjuk ke arah sebuah pintu kayu jati yang tertutup rapat di ujung lorong. Ruangan yang selama ini Haris sebut sebagai gudang penyimpanan alat berburu. Di sana, Syah, bisik Bayu pelan. Suaranya terdengar berat, seolah ia pun ikut memikul beban rasa sakit yang akan segera menimpaku. Kamu harus melihatnya sendiri. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi penonton sandiwara ini. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada hingga rasanya sakit. Kakiku terasa berat, seolah terpaku pada lantai kayu yang berdebu. Namun, rasa penasaran bercampur ketakutan itu menarikku maju. Selama 5 tahun pernikahan kami, Haris selalu melarangku ikut ke tempat ini. Berburu itu berbahaya, Aisyah. Hutan di belakang villa itu liar. Katanya selalu dengan nada protektif yang membuatku luluh. Aku, istri yang naif, selalu percaya bahwa akhir pekan yang ia habiskan di sini adalah caranya melepas penat dari pekerjaan kantor yang menumpuk. Dengan langkah gemetar, aku mendekati pintu itu. Tidak ada suara tembakan atau suara orang membersihkan senapan. Yang terdengar justru suara yang asing namun menyayat hati, gelak tawa. Suara tawa Haris. Bukan tawa sopan yang biasa ia berikan padaku saat makan malam, melainkan tawa lepas. Tawa bahagia yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kudengar di rumah kami sendiri. Aku menahan napas, memberanikan diri menyentuh gagang pintu yang terasa dingin. Perlahan, sangat perlahan, aku memutarnya. Tidak terkunci. Aku mendorongnya sedikit, menciptakan celah sempit yang cukup bagiku untuk mengintip ke dalam. Darahku seketika berdesir dingin, seolah seluruh pasokan oksigen di tubuhku ditarik paksa keluar. Pemandangan di balik pintu itu bukanlah gudang berdebu penuh kepala rusa awatan atau senapan laras panjang. Ruangan itu hangat, ada karpet bulu tebal tergelar di tengah ruangan, mainan anak-anak berserakan, dan aroma masakan rumah yang menggugah selera menguar di udara. Di tengah kehangatan itu, duduklah suamiku, Haris. Ia tidak sedang memegang senjata, ia sedang memangku seorang anak laki-laki berusia sekitar 3 tahun. Wajah anak itu begitu mirip dengannya. Hidung mancung itu, mata yang menyipit saat tertawa, semuanya cetakan Haris. Di samping mereka, seorang wanita berambut panjang dengan wajah keibuan sedang menyuapkan potongan buah ke mulut Haris, lalu ke mulut anak kecil itu. Mereka tertawa bersama saat si anak kecil mencoba merebut buah dari tangan ibunya. "Papa, lagi! Pesawatnya terbang lagi!" seru anak kecil itu dengan pelafalan yang belum sempurna. Haris tertawa, mengangkat anak itu tinggi-tinggi. "Oke jagoan, pesawat papa siap meluncur." Lututku lemas. Aku harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak ambruk ke lantai. Jadi, ini arti berburu yang sesungguhnya. Selama ini, saat aku menunggunya pulang dengan cemas, takut ia terluka di hutan, dia justru sedang membangun surga kecil di sini. Saat aku menangis sendirian di kamar karena dokter menvonis kami sulit memiliki keturunan, Haris ternyata sudah memiliki jagoan di sini. Kebohongan itu bukan hanya sekadar perselingkuhan fisik, melainkan sebuah kehidupan ganda yang terencana dengan rapi. Setiap senyumnya saat pamit pergi, setiap kecupan di keningku sebelum ia berangkat berburu, semuanya adalah racun yang ia suntikan perlahan ke dalam pernikahanku. Aku merasa mual. Bayangan betapa bodohnya aku selama ini berputar di kepala seperti kaset rusak. Aku ingat bagaimana aku menyiapkan bekal makanan kaleng untuknya, karena ia bilang di hutan sulit mencari makan. Ternyata ia menyantap masakan hangat wanita lain. Amarah tiba-tiba menyulut keberanianku yang sempat padam. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur dalam diam di balik pintu ini. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Hantaman daun pintu ke dinding menghasilkan bunyi brak yang keras, seketika membekukan tawa di dalam ruangan itu. Suasana hening mencekam. Haris menoleh, dan wajahnya yang tadi penuh rona bahagia,
seketika memucat seputih kertas. Matanya membelalap, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Anak kecil di pangkuannya merasakan ketegangan itu dan mulai merengek pelan. Wanita di sampingnya menatapku dengan bingung, lalu beralih menatap Haris, seolah meminta penjelasan. Aisyah, suara Haris terdengar tercekat, seolah ada batu besar yang menyumbat tenggorokannya. Ia perlahan menurunkan anak itu dari pangkuannya. Aku melangkah masuk. Kakiku gemetar, tapi daguku terangkat tinggi. Aku menatap sekeliling ruangan yang didekorasi layaknya ruang keluarga yang nyaman. Ada foto mereka bertiga di dinding. Foto ulang tahun. Foto liburan. Foto-foto yang seharusnya menjadi milik kami. Jadi, ini hasil buruanmu selama ini, Mas? Tanyaku. Suaraku terdengar serak namun tajam, membelah keheningan ruangan. Hebat sekali. Kamu bilang kamu berburu babi hutan? Ternyata kamu berburu keluarga baru. Haris berdiri dengan panik. Kedua tangannya terangkat seolah ingin menenangkanku, atau mungkin menahan agar aku tidak mendekat. Syah, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang kupikirkan. Aku tertawa getir, air mata mulai mengalir tanpa bisa kuseka. Apa yang salah dari penglihatanku? Ada seorang wanita, ada seorang anak yang memanggilmu papa, dan ada kamu yang berbohong padaku setiap akhir pekan selama 3 tahun terakhir. Bagian mana yang salah kutafsirkan, Mas? Wanita itu kini berdiri, menarik anak kecil itu ke dalam pelukannya. Wajahnya menunjukkan ketakutan, namun juga pemahaman. Mas Haris, siapa wanita ini? Tanyanya lirih. Tatapannya beralih padaku, lalu kembali ke Haris. Kamu bilang istrimu sudah meninggal. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada kenyataan perselingkuhan itu sendiri. Aku mundur selangkah, rasa sakitnya menusuk hingga ke ulu hati. Meninggal? Ulangku pelan. Aku menatap Haris dengan tatapan jijik yang belum pernah kuberikan pada siapapun seumur hidupku. Jadi aku sudah mati di ceritamu. Pantas saja kamu begitu mudah meninggalkan rumah. Tolong Aisyah, Rani, diam dulu. Haris tampak frustrasi. Ia mengusap wajahnya kasar. Kita bicarakan ini baik-baik. Jangan di depan Dika. Jangan sebut nama anak itu di depanku seolah kamu peduli pada perasaan anak-anak. Bentakku. Suaraku meninggi hingga membuat anak kecil bernama Dika itu menangis keras. Kamu tidak memikirkan perasaan siapapun kecuali dirimu sendiri, Haris. Kamu membunuhku pelan-pelan dengan kebohonganmu, dan kamu membohongi wanita ini dengan status palsumu. Aku menatap wanita bernama Rani itu. Ada rasa sesak melihat betapa polosnya ia terlihat. Dia mungkin korban, sama sepertiku. Atau mungkin dia tahu tapi memilih buta. Tapi saat ini itu tidak penting. Yang jelas, Haris telah menghancurkan 2 dunia sekaligus. Mas, Rani mulai terisak, memeluk anaknya erat-erat. Katakan kalau ini bohong. Haris diam. Keheningan itu adalah jawaban paling menyakitkan bagi kami berdua. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Rasa sedih itu perlahan bermetamorfosis menjadi rasa dingin yang mematikan. Cinta yang kupupuk selama 5 tahun, rasa hormat yang kujaga, semuanya menguap detik ini juga. Tidak ada lagi yang tersisa untuk diperjuangkan. Rumah tangga ini bukan lagi retak, tapi sudah menjadi debu. Aku tidak butuh penjelasanmu, Mas. Pemandangan ini sudah menjelaskan semuanya lebih dari 1000 kata yang bisa kamu rangkai. Kataku dingin. Aku melepaskan cincin pernikahanku, cincin elas putih yang dulu ia pasangkan dengan janji setia sehidup semati. Benda itu terasa panas di jariku. Aku melemparkannya ke lantai, tepat di dekat kakinya. Bunyi denting logam beradu dengan lantai kayu terdengar begitu nyaring di sela tangisan anak kecil itu. Ambil itu, mungkin kamu butuh modal untuk membiayai sandiwaramu selanjutnya. Mulai hari ini, anggap saja istrimu benar-benar sudah meninggal, seperti ceritamu pada dia. Aisyah, tunggu. Haris mencoba meraih lenganku saat aku berbalik badan. Jangan sentuh aku. Aku menepis tangannya dengan kasar. Tatapanku menusuk tepat ke manik matanya yang kini dipenuhi kepanikan. Jangan pernah menampakkan wajahmu lagi di rumahku. Pengacaraku yang akan menghubungimu. Aku berbalik dan melangkah keluar dari ruangan terkutuk itu. Di lorong, Bayu masih berdiri mematung. Wajahnya penuh rasa bersalah,
Tapi aku tahu dia telah menyelamatkanku dari kebodohan yang lebih panjang. Aku berjalan melewatinya tanpa kata, mempercepat langkahku meninggalkan villa tua itu. Di belakangku, samar-samar terdengar suara pertengkaran pecah. Teriakan Haris, tangisan Rani, dan jeritan Dika berbaur menjadi simfoni kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Aku terus berjalan, menembus pintu depan, menghirup udara luar yang segar. Meski dadaku terasa hampa dan perih, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bisa bernapas. Kebenaran memang menyakitkan, ia merobek dan melukai, tapi setidaknya ia membebaskan. Aku tidak lagi hidup dalam dongeng palsu tentang seorang pemburu yang setia. Aku kini adalah wanita yang selamat dari tembakan tepat di jantungnya. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur berkeping-keping. Napasku tercekat, tersangkut di tenggorokan yang tiba-tiba terasa kering dan perih. Apa yang baru saja kulihat di balik gerbang gudang tua itu bukan sekadar bayangan atau ilusi kecemburuan seorang istri yang posesif. Itu adalah kenyataan paling brutal yang pernah menghantam hidupku. Haris, suamiku, laki-laki yang selalu kubanggakan kesetiaannya, sedang menggendong seorang anak kecil sambil mencium kening seorang wanita lain dengan penuh kasih sayang. Duniaku berputar hebat. Kakiku gemetar begitu kencang hingga aku harus berpegangan pada tiang listrik di pinggir jalan agar tidak ambruk ke aspal. Suara tawa samar dari balik pagar itu terdengar seperti ejekan bagi telingaku. Mbak Aisyah? Sebuah suara berat menyentak kesadaranku. Aku menoleh perlahan. Mataku yang basah dan pandangan yang kabur menangkap sosok Bayu yang berdiri di sana dengan wajah penuh rasa bersalah. Dia tidak menatapku dengan tatapan menghakimi, melainkan dengan sorot mata iba yang justru membuat luka ini semakin menganga. "Kenapa, Mas Bayu?" Suaraku terdengar serak, nyaris tak terdengar. "Kenapa kamu membawaku ke sini?" Untuk melihat kehancuranku sendiri. Bayu menghela napas panjang, lalu melangkah mendekat, menjaga jarak sopan namun cukup dekat untuk memastikan aku baik-baik saja. "Maafkan saya, Mbak. Sungguh, bukan maksud saya menyakiti Mbak Aisyah," ucapnya pelan. "Saya adalah tetangga lama wanita yang tinggal di gudang yang disulap jadi rumah itu. Namanya Sari. Saya kenal keluarganya." Aku menatap Bayu nanar, mencoba mencerna informasi yang masuk ke otakku yang sedang korslet. "Haris," kataku terbata. "Haris sudah sering kesini sejak 2 tahun lalu, Mbak," potong Bayu dengan nada berat, seolah dia sendiri tak tega mengatakannya. "Awalnya saya kira dia kerabat jauh, tapi lama-kelamaan saya melihat pola yang tidak wajar. Dia datang setiap kali dia bilang ke Mbak kalau sedang dinas luar kota atau lembur. Saya melihat betapa tulusnya Mbak Aisyah merawat rumah tangga, sementara di sini ada kehidupan lain yang dia bangun di atas kebohongan." Bayu menunduk sebentar sebelum melanjutkan. "Saya tidak tega, Mbak. Saya melihat Mbak Aisyah terus-menerus dibohongi, tersenyum menyambut suami yang baru saja pulang dari istri yang lain. Hati nurani saya tidak bisa diam lagi. Mbak berhak tahu kebenarannya, sesakit apapun itu." Penjelasan Bayu menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik. 2 tahun. Selama 2 tahun aku hidup dalam sandiwara yang disutradarai dengan begitu rapi oleh Haris. Segala keraguan, firasat buruk, dan naluri istri yang selama ini ku coba tepis dengan logika, ternyata semuanya benar. Aku merasa bodoh. Sangat bodoh. Aku menghapus air mata dengan kasar. Rasa sakit itu perlahan bermetamorfosis menjadi amarah yang dingin. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan sebuah ketetapan hati yang membeku. Puing-puing kepercayaanku sudah berserakan di tanah, tak mungkin lagi disusun ulang. "Terima kasih, Mas Bayu," ucapku lirih namun tegas. "Terima kasih sudah membukakan mataku. Sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan." Tanpa menunggu jawaban Bayu, aku berbalik menuju mobilku. Aku tidak akan melabrak mereka di sana. Itu hanya akan merendahkan harga diriku. Aku akan menyelesaikan ini di rumah kami, di tempat di mana kebohongan itu dimulai. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Setiap sudut jalan mengingatkanku tada kenangan bersama Haris, yang kini terasa palsu.
Sesampainya di rumah, aku tidak menangis lagi. Aku duduk di sofa ruang tamu, dalam kegelapan, menunggu. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam ketika suara mesin Haris terdengar memasuki garasi. Langkah kakinya terdengar ringan mendekati pintu. Kunci diputar dan lampu ruang tamu menyala. Haris terlonjak kaget melihatku duduk diam menatapnya. "Astaga Aisyah, kamu bikin kaget saja," serunya sambil tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Dia meletakkan tas kerjanya dan berjalan mendekat hendak mencium pipiku. "Kenapa belum tidur sayang? Aku capek banget hari ini, seharian meeting sama klien di proyek gudang itu." Aku memalingkan wajah, membuat bibirnya mendarat di udara kosong. Haris terdiam, menyadari ada yang salah. "Jangan sentuh aku," ucapku datar. "Kenapa? Kamu sakit?" Tanyanya dengan nada khawatir yang dibuat-buat. "Atau kamu marah karena aku pulang telat lagi? Kan aku sudah bilang, ini demi masa depan kita." "Masa depan siapa, Mas? Kita? Atau masa depanmu dengan Sari dan anak kalian?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja, tenang namun mematikan. Wajah Haris yang tadinya lelah dan penuh senyum palsu, seketika berubah pucat pasi. Darah seolah surut dari wajahnya. Dia membeku di tempatnya berdiri, mulutnya sedikit terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Apa maksudmu?" gagapnya. "Sari siapa? Kamu jangan ngaco Aisyah." Aku berdiri, menatap lurus ke dalam matanya yang kini dipenuhi kepanikan. "Jangan berbohong lagi Mas, cukup. Aku sudah ke sana. Aku melihatmu, aku melihat Sari, aku melihat anak itu, dan aku bertemu Bayu, tetangga lamanya yang sudah melihat sandiwara busukmu selama 2 tahun ini." Haris mencoba meraih tanganku. "Aisyah, dengar dulu, aku bisa jelaskan. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya apa?" potongku tajam. "Hanya menikah lagi tanpa izinku? Hanya membagi kasih sayang dan nafkah di belakangku? Hanya menjadikan aku orang tolol yang menunggumu pulang dinas, padahal kamu sedang di rumah istrimu yang lain?" Haris terdiam, bahunya merosot. Tidak ada lagi penyangkalan yang bisa dia lakukan. Bukti itu terlalu nyata, dan saksi itu terlalu valid. "Aku mencintaimu Aisyah, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan dia," ucap Haris akhirnya. Sebuah pengakuan egois yang semakin memuakan. Dia butuh aku. Awalnya aku hanya kasihan, tapi... "Cukup," bentakku. "Simpan alasanmu. Kejujuran adalah pondasi utama dalam pernikahan, Mas. Dan kamu sudah menghancurkan pondasi itu hingga rata dengan tanah. Tidak ada yang bisa dibangun di atas puing-puing kebohongan." Aku melangkah menuju kamar, mengambil koper yang sudah kusiapkan sejak aku pulang tadi. Haris mengejarku, memohon, bahkan berlutut di kakiku saat aku menyeret koper keluar kamar. "Aisyah, tolong jangan pergi. Kita bisa perbaiki ini. Aku janji akan memutuskan dia. Beri aku kesempatan," raungnya. Aku berhenti di ambang pintu, menatap laki-laki yang pernah menjadi duniamu. Kini, dia tak lebih dari orang asing yang menyedihkan.